Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Alareska. Ayo belajar matematika bersama Alareska. Dalam segmen Tanya PR episode ke-11 ini, Alareska akan membahas soal matematika yang terkait dengan laju perubahan. Nah, kalau ada kata bau-bau laju perubahan gini ya, ini ada. Pokoknya ada kata laju perubahan. Itu berarti ada hubungannya dengan turunan suatu fungsi. Kata kuncinya adalah setelah laju perubahan, setelah itu turunan suatu fungsi. Nah, berarti kita perlu fungsi di sini. Sayangnya di soal fungsinya nggak diketahui. Berarti kita harus cari gitu. Nah, kamu coba pahami dulu maksud soalnya ini apa. Analisa yang diketahui dan yang dicari apa. Baru kamu bisa menentukan langkah selanjutnya bagaimana. Triknya gitu. Kalau kamu sudah lulus nih, bisa menganalisa yang diketahui kemudian yang dicari. Berarti untuk langkah selanjutnya mudah. Nah, intinya adalah baca perlahan-lahan. Baik, sudah dibaca? Good. Kita lanjut ya. Di sini ada suatu wadah ya, bentuknya kerucut yang dibalik sehingga alasnya tadi menjadi atap dan itu bolong. Bisa kita isi air gitu ceritanya. Nah, si wadah kerucut ini memiliki jari-jari 60 cm. Gitu kan? Kemudian tingginya adalah 100 cm. Wadah ini diisi air dengan debit, taunya dari mana ini lah, nih loh. Diisi air dengan debit itu 25 cm pangkat 3 per detik. Artinya apa? Artinya setiap detik wadah ini akan terisi volume sebanyak 25 cm pangkat 3. Gitu. Kemudian yang ditanya adalah laju perubahan ketinggian. Nah, lagi-lagi dengan laju perubahan. Pada saat tingginya berapa? 25 cm. Nah, kayak gini nih gambarnya. Ini pada saat tingginya. Nah, kita memberi namanya nanti dulu ya. Tingginya 25 cm. Kalau kamu sudah mengetahui atau menerjemahkan soal ini ke dalam gambar, baru kita beri inisial, beri nama untuk mempermudah kita dalam menuliskan rumus fungsi nanti. Nah, kalau nggak pakai nama juga bingung, nanti rumus fungsinya apa ya kan? Baru kita tuliskan nama ya, sepakat saja. Yang ini adalah jari-jari, yang ini jari-jari, yang ini juga jari-jari gitu. Kenapa kita butuh ini? Kan ini ada dua kerucut ya. Wadah aslinya yang ukurannya sudah fix. Ini ukurannya sudah fix. Kemudian ini adalah kerucut yang volumenya bisa berubah-ubah tergantung dari air yang dimasukkan. Oke, nah kita sepakat saja yang sudah fix hurufnya huruf besar. Berarti ini R besar ya. Sehingga yang di sini adalah R kecil. Nah, ini R kecil. Kemudian yang 100 tinggi fixnya ini H besar. Kemudian yang berubah-ubah kita beri nama H kecil. Oke. Nah, baru kita tulis nih biar terbayang yang diketahui apa. Diketahui. Oh, yang diketahui R besar ya. R besarnya 60 cm. Satuannya nggak usah aku tulis. Kemudian tingginya 100 cm. Satuannya juga nggak harus aku tulis. Nah, ini apa ya? Notasinya ya, yang ini ya. Ini. Perubahan apa sih kalau mengisi air gitu? Dengan tinggi, dengan laju debit ya. Berarti ini apa ini? Coba lihat satuannya aja. Satuannya cm pangkat 3. Berarti itu volume. Sehingga kita bisa isi dengan, karena ada laju ya, berarti derivatif volume terhadap waktu. Sama dengan 25 cm pangkat 3 per detik gitu. Yang ditanya. Nah, yang ditanya apa? Nih, laju perubahan ketinggian. Nah, berarti laju perubahan ya, berarti derivatif lagi. Perubahan ketinggian, berarti derivatif mana nih yang namanya tinggi? Kamu tinggal lihat simbol yang sudah kamu bikin tadi. Simbol yang kamu bikin tadi antara H kecil dengan H besar. Karena laju perubahan berarti ada perubahan ya. Yang mengalami perubahan mana? Yang H kecil atau H besar? Yang mengalami perubahan adalah H kecil. H besar kan ukurannya udah fix, 100. Nah, kalau H kecil kan bisa berubah-ubah, tergantung dari air yang dimasukkan kan. Berarti yang ditanya itu adalah DH kecil derivatif H per DT.
DH per DT ini sama dengan berapa. Nah, gitu adik-adik. Baru kita mikir nih, setelah ini diapain ya? Gitu. Setelah ini, oh, ya sudah, tinggal kita cari fungsi. Cari rumus fungsinya. Karena ini kaitannya dengan volume, maka kamu harus tahu rumus volume dari bangun ruang ini, yaitu kerucut kan. Nah, volume kerucut apa? Volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Nah, permasalahannya, kamu juga harus memutuskan R yang ini R yang kecil atau R yang besar. Tinggi yang ini adalah yang H kecil atau H besar. Ingat, kata kuncinya adalah perubahan. Berarti yang mengalami perubahan itu yang ukuran kecil atau ukuran yang sudah fix. Yang gede ini ukurannya fix. Betul, tentu ukuran yang kerucut ini ya, kerucut yang kecil ya. Sehingga notasi-notasi ini kaitannya dengan yang notasi yang kecil ini. Nah, kita tulis V sama dengan 1/3 V R kecil ya. Nah, R kecil yang ini loh ya. Dan T-nya adalah sekarang H kecil. Gitu. Nah, di sini masih ada dua variabel nih, R kecil dan H besar. Kita harus bisa mencari hubungan antara R dengan H. Caranya gimana? Gampang. Ini kayak kita itu ngelihat ini ya, nih coba lihat. Ini bentuknya apa? Segitiga siku-siku ya. Nih, segitiga siku-siku kan? Kemudian yang ini juga segitiga siku-siku kan? Berarti ada dua segitiga siku-siku ya. Ini aku kasih warna merah deh. Nah, segitiga yang merah, oh nggak bisa ya. Segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang gede, ini adalah dua buah segitiga yang saling sebangun. Karena sebangun, maka kita bisa buat hubungan yang simpel sekali. Kalau masih bingung, ini kakak gambar di luar. Nah, kemudian ditempel oleh segitiga yang kecil. Sebangun kan? Ini R besar, ini R kecil. Dari sini ke sini itu H kecil, dari sini ke sini itu H besar. Sehingga kita bisa buat hubungan itu simpel banget. R banding H akan sebanding dengan R banding H. Nah, R kecil, H kecil, R besar, H besar. Oke. Nah, karena R besar dan H besarnya kita sudah tahu berapa nilainya kan sudah fix. Ukurannya sudah fix ya. Nggak akan mengalami perubahan lagi yang R besar dan H besarnya. Maka kita bisa buat perbandingan itu R dibanding H sama dengan R. R besarnya itu kan 60. 60/100. Nah, ini kita sederhanakan aja. Sehingga R per H sama dengan 3/5. Masing-masing kita bagi 2. Nah, dari sini kita bisa punya relasi hubungan. R kecil itu sama dengan 3/5 H kecil. Atau H kecil sama dengan 5/3 R. Nah, variabel inilah yang akan kita gunakan untuk menggantikan antara ini atau ini. Salah satu aja yang diganti. Yang penting kita dapat satu variabel untuk rumus fungsi V. Oke, yang penting kita dapat satu variabel untuk rumus fungsi yang V. Nah, itu mana yang akan kita ganti ya? Yang R atau yang H ya? Itu juga tergantung yang diketahui. Yang ditanya. Yang ditanya kan DH per DT. Berarti kita butuh variabel H. Karena kita butuh variabel H, maka R-nya yang kita ganti. Intinya begitu. Sehingga ini V sama dengan 1/3 V. R-nya kita ganti dengan 3/5 H dalam kurung kuadrat kali H. Nah, V sama dengan 1/3 V, 3 kuadrat itu 9/25 kali H kuadrat kali H, berarti H pangkat 3. Geser dikit lagi. Nah, inilah rumus fungsi volume.
Kakak tulis ulang lagi ya. Volume sama dengan 1/3 V. Oh, ini bisa sederhana ya. Sederhanakan dulu aja ya. Gini ya. Oke. Berarti ini jadi 3. 3/25 kali Pi kali H pangkat 3. Walah, ini rumus fungsi dari volume. Nah, untuk mendapatkan notasi dH per dt, maka kedua ruas kita turunkan. dV per dt. Kalau ruas kiri kita turunkan, berarti ya simpel ya. Ruas kanan juga kita turunkan. Gak susah menulis ini ya. Tuh. Gak susah kan, cuma nulis D, buka kurung, ini tulis ulang, kemudian ini dt. Nah, dV per dt itu kan sudah diketahui, yaitu ini, nih dV per dt. Kita tulis saja di sini 25 sama dengan. Nah, cara menurunkan fungsi ini itu adalah yang konstanta keluarin. Mana yang konstanta ini kan? Keluarin aja. Berarti 3/25 Pi gitu. Kemudian yang variabel ya tulis begini. Karena harus kita turunkan. Gitu. Nah, sepertinya geser lagi. Berarti ini 25 sama dengan 3/25 V. Dan dH per dt masih ingat cara menurunkan ini? Gampang. H pangkat 3 diturunkan kan pangkatnya 3. Berarti kali 3. Kan pangkatnya 3 ya. 3 kan. Kali H pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 2. Nah, jangan lupa ini ada dH per dt. Kan masih sisa hanya. Oke? Kok masih sisa? Ya karena memang masih kita turunkan kan dH per dt kan. Nah, di sini, oh iya, ada yang bisa kita substitusi lagi ya, yaitu tinggi. Pada saat tinggi 25. Saat tinggi ya, saat H sama dengan 25. Tahu dari mana? Dari soal. Baca lagi soalnya nanti. Oke, kita cek lagi. Laju perubahan tinggi air saat tinggi mencapai 25. Nah, anyway, inilah yang disebut dengan laju perubahan tinggi air terhadap waktu kan, ini dH per dt kan. Ditanya dH per dt-nya berapa? Saat hanya 25, ya sudah kita substitusi hanya ini 25. Berarti ini 25 sama dengan 3/25 Pi gitu. Terus ini 3 kali H hanya 25 kali 25, kemudian dH per dt. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ruas kanan kita bagi 25, hasilnya 1. Ruas kiri berarti, kebalik ya? Ruas kiri kita bagi 25, hasilnya 1. Ruas kanan kita bagi 25. Kemudian 25 yang ini kita bagi dengan 25 yang ini. Nah, ini berarti 1 sama dengan 3 kali 3, 9 Pi dH per dt gitu. Yang ditanya dH per dt toh. Maka kakak tulis di sebelah kiri nggak apa-apa ya. dH per dt sama dengan tinggal diputar 1/9 V. Nah, satuannya apa ya? Karena laju perubahan tinggi ya berarti tadi satuannya cm per detik. Nah, artinya pada saat ketinggian 25 itu dia mengalami perubahan setiap detiknya itu 1/9 pi cm. Demikianlah pembahasan dari laju perubahan suatu wadah kerucut yang diisi air. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan berikan komen. Mungkin kalian punya cara yang lebih simpel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.